Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menghuraikan sedikit masalah, yaitu tradisi yang berkaitan dengan pembacaan sholawat atau penyebutan Al-Khulafa'ur Rasyidin yang 4 di sela-sela tarawih. Dan tradisi itu kenyataannya dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin muslimat di Nusantara. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanya apakah ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang amaliyah tersebut? Jawabnya tentu tak ada, karena memang faktanya tak ada riwayat yang menjelaskan itu. Terus kemudian apakah boleh dikerjakan? Tentu boleh, tapi dengan catatan. Boleh tapi dengan catatan. Artinya apa? Artinya di sela-sela tarawih, yaitu ketika mendapatkan 2 rakaat baca sholawat. Terus kemudian ketika mendapatkan 1 tarawih, yaitu 4 rakaat, ada Bilal atau siapapun membaca atau menyebut nama Al-Khulafa'ur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Itu bagian daripada mengerjakan sesuatu yang dianjurkan secara umum. Maksudnya macam mana? Sholawat ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibaca dimanapun berada. Tidak tertentu masa, tidak tertentu tempat. Kemudian menyebutkan nama Khulafaur Rasyidin. Ini ada beberapa tujuan. 1, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang solih, rahmat Allah akan diturunkan. Pun pula mungkin tujuan daripada ulama-ulama kita ketika mereka mengerjakan tarawih, ketika mereka mendapatkan 4 rakaat atau 2 salaman, mereka membaca, mengingatkan, menyebut nama Al-Khulafaur Rasyidin hanya untuk mempermudah saja, untuk supaya mereka ingat bahwa ini dapat 1 rakaat, 1 tarawih, berarti kita sebut Abu Bakar As-Siddiq. Oh, berarti kita dapat 1 tarawih. Nanti sebut lagi Umar, dapat 2 tarawih, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk supaya mereka selalu ingat yang dikerjakan. Ini dapat 1, dapat 2, dapat 3, dan lain-lain. Jadi tinggal daripada niatnya. Nah, apakah yang demikian itu boleh? Tentu boleh dengan catatan. Apa catatannya? Yaitu bahwa yang demikian itu tidak dianggap, diyakini datang daripada Rasulullah SAW. Sholawat dibaca dimanapun berada, tidak terbatas masa, tidak terbatas tempat. Menyebutkan nama Khulafaur Rasyidin tak masalah, asal semua itu diyakini tidak datang daripada Rasulullah SAW. Apakah hal tersebut tidak termasuk bid'ah? Nah, maka jawaban ulama adalah jika sekira pelakunya yang mengamalkan tidak meniati itu khusus di tempat tersebut, tak apa-apa. Oleh karena itu Imam As-Subki dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Subki dalam nukilan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan wal matlub fi'luhu 'alal umum, pekerjaan yang diperintahkan untuk dilakukan secara umum, semacam membaca sholawat, ini kan dikerjakan secara umum, tidak mengingat tempat, tidak mengingat waktu. Yuf'alu lima fihi minal umum, maka dikerjakan karena itu umum. La likaunihi matluban bil khusus, dan itu tidak dikerjakan karena diperintahkan secara khusus. Wa illa kana bid'atan, jika dia merasa bahwa ada sholawat itu khusus dikerjakan di tengah-tengah antara sela-sela tarawih ini, maka ini termasuk bid'ah. Jadi sekali lagi tinggal daripada niat kita. Kalau niatnya adalah kita membaca sholawat, dimanapun berada kita baca sholawat, boleh, tak masalah. Tapi kalau dengan niatan bahwa di antara sela-sela tarawih ini ada kesunatan membaca sholawat, nah ini yang termasuk bid'ah atau bid'ah makruhah. Atau meyakini bahwa di sela-sela tarawih sunnah menyebut nama Khulafaur Rasyidin, ini juga termasuk bid'ah. Tapi kalau dia mengerjakan secara umum atau tujuannya adalah untuk selalu ingat kepada sholat yang dikerjakan, maka tak masalah. Hal semacam ini pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haytami. Dalam fatwa fikih kubronya, beliau pernah ditanya, wasuila al-faqih Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah, hal tusannu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawih au hiya bid'atun yunha anha? Apakah sunnah membaca sholawat kepada Rasulullah di antara salam-salam tarawih? Apakah itu termasuk bid'ah yang dilarang?
Apa jawaban beliau? Fa'ajaba. Kemudian di dalam jawab, as-salatu fi hadzal mahal bi khususihi lam nara fiha syai'an minas sunnah. Apabila sholawat ini dikerjakan secara khusus, dalam arti meniati dengan keyakinan, oh ini ada anjuran secara khusus membaca sholawat di antara tarawih, lam nara fiha syai'an minas sunnah, maka saya tidak meyakini ini sebagai sunnah. Lebih dekat kepada bid'ah. Fayya bid'atun, bahkan itu bid'ah. Yunha anha, kalau perlu dilarang. Man ya'ti biha biqasdi kauniha sunnatan fi hadzal mahal bi khususihi. Yang meyakini bahwa itu ada kesunatan cara khusus membaca sholawat di antara tarawih, maka ini termasuk bid'ah dan mereka dilarang kalau memang ada tujuan keyakinan bahwa itu sunnah mengerjakan sholawat di antara salah-salah tarawih. Duna man ya'ti bihala bihadzal qasdi. Tidak boleh dilarang mereka yang membaca sholawat di antara atau di salah-salah tarawih, salam tarawih, jika tidak dengan keyakinan bahwa itu ada kesunatan secara khusus. Artinya, misalkan saya membaca sholawat, maka saya baca sholawat karena dimanapun berada kita dianjurkan membaca sholawat. Dan saya tidak punya keyakinan atau niat bahwa sholawat tersebut sunnah dibaca selepas salam tarawih. Jika demikian, maka ini tidak termasuk bid'ah dan tidak boleh kita larang. Jadi masalahnya adalah bagi yang tidak tahu, maka mohon untuk diniati atau ditata niatnya bahwa jangan sampai ketika kita mengerjakan membaca sholawat selepas salam di antara sholat-sholat tarawih itu diyakini bagian daripada sunnah, kesunatan secara khusus atau datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap meyakini bahwa membaca sholat dimanapun berada dianjurkan secara umum. Tidak ada kesunatan secara khusus sholawat dibaca selepas salam di sela-sela tarawih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, pencerahan kepada siapapun bahwa jangan sampai kita mengingkari sesuatu yang kita sendiri belum tahu kenyataan atau hakikatnya atau niat pelakunya bagaimana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.